Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Ibu bapak sekalian, seperti yang kita ketahui, ujian nasional kurang beberapa hari lagi. Bahkan kalau tingkat SMK kurang 2 hari lagi. Nanti disusul SMA dan sederajat. Kesimpulannya, UN tinggal beberapa hari lagi. Kita doakan semoga anak-anak kita sukses dalam menempuh ujian nasional. Ibu bapak sekalian, kita feedback ke belakang. Kalau ujian nasional tempo dulu itu betul-betul sakral, bahkan cenderung menegangkan. Kalau kita melaksanakan ujian nasional sekitar tahun 80-an, itu saking sakralnya ujian tersebut, kelas-kelas itu kalau ada dekorasi hiasan dinding itu dilepas. Masih ingat ya? Jadi ujian nasional dulu betul-betul sakral. Dekorasi yang ada di dinding menghiasi semua kelas, sementara dilepas. Apa itu Pancasila, nama-nama menteri, Asmaul Husna, pokoknya dekorasi kelas itu saking sakralnya ujian sampai harus dilepas. Bahkan jauh sebelumnya itu guru-guru memberikan warning kurang beberapa bulan sudah diwanti-wanti untuk siap melaksanakan peperangan. Jadi betul-betul sakral. Ada polisinya, kurang 2 hari disurvei. Nanti kalau sudah ujian nasional, polisinya siap siaga mengamankan pelaksanaan ujian nasional. Itu dulu. Nah, sekarang terlihat agak slow. Ujian nasional sekarang ini terkesan agak slow, di mana indikasi slow yang namanya polisi sudah tidak ada di sana. Cukup koordinator dan pengawas gitu saja. Pengawas pun diwanti-wanti oleh ketua panitia penyelenggara agar berjalan santai saja, jangan sampai menegangkan. Jadi suasana itu dibentuk sederhana mungkin, senyantai mungkin. Nah, apalagi ada informasi bahwasanya ujian nasional tidak menentukan. Ada informasi ujian nasional itu tidak menentukan kelulusan siswa. Itu betul-betul meracuni dan membunuh anak-anak yang memang mempunyai atensinya tinggi terhadap belajar. Akhirnya drop. Tapi bagi anak-anak yang IQ-nya lemah, malas belajar, itu angin segar bagi mereka. Ternyata saya ada untungnya, IQ lemah ada untungnya, malas belajar ada untungnya. Apa untungnya? Wong tidak menentukan aja. Mana ada sekolah yang tidak meluluskan siswanya. Sehingga angin segar bagi anak-anak yang malas belajar. Tetapi bagi yang rajin belajar, jelas mereka turun drastis atensinya terhadap belajar. Lah, ada informasi baru lagi Ibu Bapak. Tahun depan UN ditiadakan. Ini informasi. Jadi atau enggak wallahu a'lam. Tapi yang jelas kalau ini betul-betul terjadi nggak pakai UN, saya tidak bisa membayangkan bagaimana model anak kita. Wong ada ujian nasional saja
belajarnya slow, apalagi tidak ada ujian nasional. Apalagi tidak ada ujian nasional, mereka pasti aman dan nyaman, mereka drop, turun semangatnya di dalam belajar dan latihan. Karena apa? Mana mungkin kami latihan serius-serius toh tidak ada pertandingan, kan begitu ibaratnya. Kalau tidak ada pertandingan, tidak ada peperangan, mengapa kami harus belajar lebih serius? Ini yang betul-betul membunuh bagi mereka yang memang mempunyai kemauan belajar yang tinggi. Tetapi bagi anak-anak yang malas belajar, angin segar, ternyata nggak ada UN, alhamdulillah. Tapi bagi anak yang, sekali lagi, anak yang mempunyai semangat belajarnya tinggi, pasti mereka drop. Lah, dampaknya tidak sekarang, 5, 10 tahun, 15 yang akan datang, bagaimana potensi anak di mana anak tersebut tidak mempunyai kemauan belajar yang tinggi. Memang sih idealnya tidak ditentukan selembar kertas, memang anak berhasil, sukses memang tidak dilihat dari nilai angka. Tetapi angka itu pada saatnya akan dibutuhkan ketika keluar masuk di perusahaan. Yang pertama ya dilihat yang nilainya. Mana mungkin perusahaan mengambil siswa yang nilainya merah. Mana ada perusahaan yang mengambil nilai siswanya itu di bawah KKM. Pasti yang dilihat, yang direkrut adalah siswa yang nilainya tinggi. Sekali lagi idealnya imbang, nilainya memuaskan dan mempunyai aptitude atau akhlakul karimah yang mulia. Memang sekali lagi keberhasilan anak tidak ditentukan oleh selembar kertas, memang. Namun apabila ini tidak diperhatikan, pasti mereka akan merasa kebingungan ketika keluar dari sekolahan. Idealnya sayap kanan nilainya memuaskan, sayap kiri akhlakul karimah, sehingga mereka kedua-duanya berhasil. Demikian, selamat menempuh ujian nasional, semoga sukses menyertai Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.